Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Firman-Mu ya Allah akan kami baca dan renungkan saat pagi hari ini. Kami percaya hikmat dan kuasa Roh-Mu yang kudus melingkupi hati dan pikiran kami. Pakai hamba-Mu ya Allah, sehingga mampu boleh menyampaikan kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Nas Almanak IKE Minggu tanggal 27 September 2020, tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Matius pada pasal yang ke-21 ayat 23 sampai dengan 32. Injil Matius pada pasal 21 ayat 23 sampai dengan 32. Firman Tuhan tertulis dan akan dibaca demikian bagi kita. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, puji nama Tuhan. Setiap hal yang berlangsung dan terjadi
baik dalam setiap tindakan maupun perkataan Tuhan Yesus selalu menjadi perhatian khusus dari ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dan tokoh-tokoh agama orang-orang Yahudi. Karena setiap hal yang dilakukan oleh Yesus merupakan bahagian dari apa yang telah diamanatkan oleh Bapa yang mengutus Dia. Dan dalam tindakan maupun setiap perkataan yang disampaikan, yang diajarkan, yang dilakukan oleh Yesus adalah merupakan bahagian yang tidak mampu dilakukan oleh tokoh-tokoh agama atau orang-orang Yahudi, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi pada saat itu. Sebuah bentuk formalitas yang berpatokan pada sebuah struktur yang berpatokan pada sebuah susunan dan tatanan supaya apa yang berlangsung dalam kehidupan peribadatan maupun aturan-aturan yang lain mengikat dalam persekutuan gereja dan jemaat juga adalah bagian penting yang selalu menjadi perhatian dan bisa untuk menjadikan kehidupan jemaat hidup dalam keteraturan dan ketertiban serta berpatokan kepada hal-hal yang berhubungan dengan sebuah tindakan dan kebenaran di dalamnya. Dalam konteks nas ini pun jemaat setiap pengajaran, setiap perkataan yang selalu Yesus lakukan tentu menjadi sebuah perhatian secara khusus oleh orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama yang ada pada saat itu. Ketika Yesus mengajar di Bait Allah, datanglah imam-imam serta tua-tua dari bangsa Yahudi mempertanyakan kuasa Yesus. Hal ini dimaksudkan oleh mereka adalah supaya mereka benar-benar mengerti, mengenal siapa sebenarnya Yesus dan siapa yang mengutus. Yang mempercayakan setiap bahagian dari apa yang Yesus lakukan itu ketika hal ini dinyatakan dan disampaikan dalam sebuah bentuk diskusi dan tanya jawab, dalam ketidakmengertian orang-orang Farisi, ahli agama dan tokoh-tokoh agama pada saat itu sebenarnya bukan merujuk kepada sebuah ketidaktahuan mereka terhadap identitas dan diri Yesus sebagai anak Allah. Pertanyaan yang mereka ajukan bukan merujuk kepada sebuah ketidakmengertian dan ketidaktahuan mereka, tetapi ini hanyalah merupakan bagian dari sebuah pertanyaan untuk ketidakinginan mereka Yesus melakukan hal-hal yang di luar yang mereka lakukan.
sebagai yang dipercayakan oleh orang-orang yang ada dalam kapasitas mereka sebagai tokoh-tokoh agama ahli Taurat pada saat itu. Sebuah pertanyaan dalam bentuk kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Itu tentu dilakukan oleh mereka supaya mengetahui, walaupun mereka tidak perlu sebenarnya mengetahui dari apa yang berlangsung di dalam latar belakang dan siapa sebenarnya Yesus. Karena Yesus telah selalu menyampaikan hal itu, bahwa dia diutus oleh Bapa untuk melakukan setiap karya, untuk menyampaikan setiap pengajaran yang bersumber dari kebenaran. Sehingga ada banyak jiwa dan orang-orang yang percaya, bertobat, dan diselamatkan. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, banyak bukti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjukkan identitas dan kuasanya. Dia menyembuhkan berbagai penyakit orang banyak. Dia melakukan tanda dan mujizat. Dia menjumpai orang yang berdosa serta membawa mereka kepada sebuah pertobatan. Bahkan dia mengajar di Bait Allah. Hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dan tua-tua orang-orang Yahudi ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Mereka menginginkan kuasa yang ada yang dilakukan oleh Yesus. Mereka ingin mengetahui dari siapakah kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam bagian-bagian pelayanan dan setiap tindakan yang dilakukan untuk segenap umat pada saat itu. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan kepada kita pada saat pagi hari ini pun mengajak Yesus tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi justru memberikan pertanyaan kepada mereka. Yang merujuk kepada Yohanes Pembaptis. Dari manakah baptisan Yohanes, dari surga atau dari manusia? Kembali di sini cuma tua-tua Yahudi, tokoh-tokoh agama pada saat itu sebenarnya tahu bahwa baptisan Yohanes itu adalah baptisan dari surga. Dan Yohanes mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ketika mereka mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis melakukan hal itu berasal dari kuasa Allah yang merujuk kepada Yesus Kristus sebagai Mesias itu sendiri. Mereka tahu sebenarnya jawaban yang harus mereka sampaikan kepada Yesus.
Tapi mereka tidak mau mengakui setiap kebenaran yang ada, karena pemikiran yang mereka senantiasa pikirkan adalah hal-hal yang hanya bersifat dalam bingkai rangkaian pemikiran dan takaran yang hanya menurut pandangan manusia. Walaupun mereka tentu tahu akan bagaimana ketentuan dan hukum-hukum Taurat yang selalu menjelaskan bahwa kuasa Allah lah yang selalu menjadi bahagian yang berlangsung dan terjadi untuk dinyatakan ketika melakukan setiap pekerjaan Tuhan. Kami tidak tahu. Tua-tua Yahudi dan tokoh-tokoh agama lebih condong takut kepada manusia. Sehingga dalam sebuah jawaban kebenaran tidak diungkapkan dalam sebuah kebenaran yang sesungguhnya supaya menjadi sebuah identitas dalam menyatakan kemuliaan nama Allah. Menariknya jemaat, Yesus juga menjawab pertanyaan mereka dengan ketidaktahuannya. Karena Yesus tahu kedegilan, keegoisan, keangkuhan yang ada dalam diri tua-tua Yahudi dan tokoh-tokoh agama yang mempertanyakan, dengan kuasa manakah dan siapa yang mengutus Yesus untuk melakukan setiap pekerjaan Tuhan? Kembali Yesus merujuk kepada sebuah perumpamaan pun dalam konteks nasi untuk mempertegas tentang dua orang anak yang diberikan tugas oleh ayahnya. Anak yang pertama menjawab iya, tapi dia tidak mau pergi. Ketika diberikan sebuah kepercayaan dalam satu pekerjaan. Anak yang kedua juga mengatakan tidak mau. Tetapi kemudian dia menyesal dan melakukan pekerjaan itu. Lalu siapakah yang melakukan kehendak ayahnya dalam sebuah perumpamaan ini? Tentu anak yang kedua, jawab para murid. Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa, yang memerlukan pertobatan. Karena banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yesus menyapa dan menjumpai kita jemaat pada pagi hari ini. Yesus ingin mengejarkan sebuah pengajaran untuk mengakui sebuah kebenaran berdasarkan kasih dan tindakan yang nyata yang bersumber daripada Allah. Yesus mengajarkan kepada kita pada saat pagi hari ini supaya melakukan setiap apa yang benar dalam sebuah praktek dan tindakan yang kasih.
dunia selalu berkutat pada sebuah teori ataupun aturan-aturan yang mengikat. Tapi Yesus ingin kita melakukan action, tindakan yang nyata. Dalam mewujudkan kebenaran dan perbuatan-perbuatan yang baik yang berkenan kepada Allah. Yesus menginginkan kehidupan kita untuk selalu peduli dan melayani dengan kepenuhan dan kesungguhan hati kita. Oleh firman Tuhan kepada kita pada saat pagi hari ini Jumat, memohon, mengakui, dan melakukan setiap apa yang baik, yang benar menurut rancangan dan kehendak Bapa, yang mempercayakan setiap bahagian dari apa yang kita lakukan dan jalan dalam hidup ini adalah merupakan satu wujud kebahagiaan yang sempurna untuk memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu bagi kami pada saat pagi hari ini, terpuji nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Allah, kami boleh tetap menjalani akan setiap waktu-waktu kami dalam situasi dan kondisi keadaan yang terjadi dan berlangsung saat ini. Tuhan tetap menolong, memampukan kami ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu untuk menjalani bahkan melewati masa-masa sekarang ini dalam situasi keadaan pandemi COVID-19 yang masih terjadi saat ini Tuhan. Kami tetap diberikan ketenangan dan hikmat sehingga kami tetap selalu menjaga hati diri agar setiap waktu-waktu kami ya Tuhan tetap selalu dalam perlindungan dan kasih-Mu. Kami berdoa ya Tuhan kepada jemaat yang pada saat ini dalam pergumulan, bahkan terpapar COVID-19 ini ya Allah. Tolonglah mereka ya Tuhan dengan kuasa dan pendampingan-Mu. Berikan mereka ya Tuhan ketenangan, kesabaran. Dampingi mereka ya Tuhan sehingga mereka boleh melewati masa-masa sulit ini. Pulihkan mereka ya Tuhan dalam kondisi sehat dan kuat mereka seperti sedia kala. Pun bagi jemaat kami ya Tuhan dalam keterbatasan fisik karena lanjut usia, karena dalam keadaan sakit baik ada di rumah ataupun di rumah sakit saat ini, biarlah kuasa, kasih, dan kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan Yesus sebagai tabib yang agung memulihkan mereka ya Allah seperti sedia kala. Bagi jemaat kami ya Tuhan dalam sukacita dan kebahagiaan dalam sepekan ke depan ini, Bapak Yeremia 1 Oktober, Ibu Margareta Eman 3 Oktober, keluarga Triantoni Laan yang ke-43 tahun 1 Oktober, keluarga Murdianto 2 Oktober yang ke-6 tahun ya Allah,
Berkati sukacita, kebahagiaan, pertambahan usia dan kehidupan rumah tangga jemaatmu dalam sepekan ke depan ini dan pun yang masih belum tersebut ya Allah. Bila anugerah kasih setia Tuhan tetap selalu ada dan memberkati mereka. Allah Bapa di surga, berkati akan kehidupan kami jemaatmu di sini dalam sepekan ke depan. Biar dalam setiap persekutuan kami, walaupun di rumah kami masing-masing, kami boleh tetap selalu ya Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ya Tuhan dalam setiap pekerjaan kami jemaat. Berkati dalam setiap kehidupan rumah tangga kami, anak-anak kami, orang-orang yang kami kasihi, pun saudara bersaudara kami ya Tuhan, baik yang bersama dengan kami maupun yang tidak bersama-sama dengan kami. Berkati pelayanan sepekan ke depan ini ya Tuhan. Berkati akan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih Bapa di surga. Bila pergumulan bangsa dan negara kami saat ini Tuhan ganti dengan kesukacitaan dalam hikmat dan penyertaan-Mu ya Allah kepada para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pelosok daerah. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Inilah harap, mohon, doa dan syukur kami kepadamu saat ini. Yang kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat dan selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.